Bab 451, Master Sekte Muda. Baru pada saat inilah Lu Yongzi akhirnya memahami identitas pemuda yang berdiri di samping Gong Suzi. Orang yang memiliki palu Master Pengrajin, pastilah orang yang telah menerima warisan Master Lu Ban. Meskipun telah melewati banyak badai, Lu Yongzi tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Palu Master Craftsman bukan hanya palu tempa biasa. Palu ini melambangkan kemuliaan dan otoritas tertinggi Sekte Lu Ban. Tak seorang pun keturunan Lu Ban berani menolak pengaruh palu pengrajin ahli, juga tak berani menentang keinginan pemiliknya. Ini adalah ajaran leluhur keturunan Lu Ban, yang tak seorang pun dapat menentangnya. Lu Yongzi, patriark klan Lu dari keturunan Lu Ban, memberi hormat kepada Master Sekte. Tidak ada lagi jejak kemarahan di hati Lu Yongzi. Di matanya, yang ada hanyalah kesetiaan dan semangat yang mutlak. Semakin dalam pemahaman seseorang tentang Dao of Crafting, semakin ia memahami kemampuan crafting yang mengerikan yang ditunjukkan oleh pemilik palu Master Craftsman. Ajaran leluhur keturunan Lu Ban dengan jelas menyatakan bahwa hanya ketika Master Sekte muncul, mereka akan dituntun menuju puncak Dao of Crafting. Lu Yongzi telah menjadi patriark klan Lu bukan hanya karena bakatnya dalam Dao kerajinan, tetapi yang lebih penting, kemampuannya untuk menilai situasi, membantu klan Lu menghindari krisis, terus bangkit, dan menjalin hubungan baik dengan klan Gongsu yang paling kuat di antara keturunan Lu Ban. Oleh karena itu, tanpa banyak berpikir, dia mengerti mengapa anggota klan Gongsu mengalami peningkatan yang signifikan dalam kultivasi energi spiritual mereka, dan bahkan Gongsu Changyu tua telah maju ke tingkat berikutnya. Itu tidak diragukan lagi karena pemuda di depannya. Lu Yongzi mengikrarkan kesetiaannya dengan tegas, bahkan menurunkan statusnya dengan berlutut di hadapan Qin Yichen di hadapan anggota klan Gongsu dan klan Lu. Kilatan keterkejutan melintas di mata Gongsu Changyu yang dalam. Tampaknya Gongsu Yusan kalah dibandingkan Lu Yongzi. Keberanian dan ketegasan Lu Yongzi saja, sampai-sampai melupakan dendam terhadap putranya, Lu Xiaoguan, yang dipukuli, sudah cukup membuktikan bahwa dia bukanlah orang biasa. Klan Lu memberi hormat kepada Master Sekte. Sambutan meriah dari seluruh anggota klan Lu langsung menggema di seluruh puncak anggrek hijau, bahkan menggugah rasa gembira di hati warga klan Gongsu yang datang menyambut mereka. Ada saatnya mereka mendambakan keturunan Lu Ban bersatu kembali, bekerja sama, dan meraih kejayaan. Sekarang, mereka akhirnya melihat secercah harapan. Dan harapan saat ini adalah pemuda dengan sedikit lengkungan di sudut mulutnya, orang yang telah membawa mereka banyak kejutan dan keajaiban, Qin Yichen. Ketika Lu Xiaoguan yang linglung sadar kembali dan melihat ayah dan anggota klannya berlutut di hadapan saingan cintanya, pikirannya menjadi boom. Napasnya tersendat, dan dia pingsan lagi. Hal yang tidak berguna. Lu Yongzi melirik putranya yang pingsan lagi, alisnya sedikit berkerut karena sangat kecewa. Semuanya, silakan berdiri. Kalian semua adalah elit Sekte Lu Ban, sementara aku hanyalah seorang junior yang tidak dapat memikul tanggung jawab seberat itu. Qin Yichen mengangkat tangannya, dan semua anggota klan Lu berdiri. Sebenarnya, dia telah meremehkan pengaruh palu Master Craftsman di antara keturunan Lu Ban. Pemilik palu pengrajin ahli adalah Master Sekte Lu Ban. Ini adalah ajaran leluhur berusia 1000 tahun yang tidak berani kami langgar. Kata Lu Yongzi dengan tegas. Bagi klan Lu yang ingin berkembang, tidak ada yang lebih baik daripada kemunculan seorang Master Sekte. Hanya dengan menjadi orang pertama yang mengikrarkan kesetiaan mutlak, mereka akan memperoleh keuntungan di masa mendatang, entah dari metode penempaan unik yang terdapat dalam palu Master Craftsman atau dari kedudukan mereka yang tinggi di hati Master Sekte. Meski wajah Qin Yichen menunjukkan ekspresi tersanjung, dia tidak dapat menahan diri untuk memuji dalam hati. Klan Lu datang di waktu yang tepat. Kalau tidak, untuk benar-benar diakui oleh keturunan lainnya mungkin akan memakan waktu lama. Bahkan, keturunan lainnya mungkin memilih untuk tidak mengikuti jejaknya. Sekarang, dengan kesetiaan klan Lu dan hubungannya yang halus dengan klan Gongsu, ini akan memberikan bantuan yang signifikan untuk tujuan masa depannya. Lu Yongzi, apakah kau masih ingin bertarung? Suara Gongsu Changyu terdengar geli. Saudara Gongsu mengejekku. Wajah Lu Yongzi sedikit memerah. Sambil melambaikan tangan dan tersenyum, dia berkata dengan bangga, kedua klan kita selalu dekat, dan di hadapan kita berdiri Master Sekte kita. Beraninya aku membuat masalah. Lalu tentang putramu, Qin Yichen menatap Lu Yongzi dengan penuh arti. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, bisa jadi akan menimbulkan permusuhan.
Ia tidak ingin rakyatnya sendiri menusuknya dari belakang di kemudian hari. Lu Yongzi yang berpengalaman dapat mendengar makna dalam kata-katanya dan dengan cepat berkata, ketua sekte mendisiplinkannya dengan baik. Merupakan kehormatan bagi putraku yang tidak layak. Aku akan senang jika ketua sekte dapat mendisiplinkannya lebih lanjut untuk melunakkan sifatnya yang tidak patuh hukum. Bagus sekali. Qin Yichen tidak bisa menahan senyum. Lu Yongzi memang pria yang menarik. Begitu dia memutuskan sesuatu, bahkan 100 ekor lembu pun tidak dapat menariknya kembali. Setelah itu, atas undangan klan Gongsu, Lu Yongzi menemani Qin Yichen ke aula resepsi klan Gongsu, di mana ia mengumpulkan keberanian untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang Dao Kerajinan. Ketika Qin Yichen menunjukkan pengetahuannya tentang Dao of Crafting, menggunakan warisan Lu Ban yang diterimanya ditambah pengetahuan dari sisa jiwa Gongsu Gumin, dia sangat mengesankan Lu Yongzi. Gelarnya sebagai Master Sekte tentu saja tidak pantas. Demikian pula, Gongsu Changyu dan Gongsu Yusan juga memperoleh banyak manfaat dari diskusi ini dan enggan untuk mengakhirinya. Gongsu Ziyi yang diabaikan di samping tampak cemberut, dan tampak tidak senang dengan semua orang kecuali saat menatap Qin Yichen yang fasih berbicara. Setiap kali dia melihatnya, matanya yang indah berkedip dengan sedikit warna merah muda. Bolehkah aku bertanya apa yang dipikirkan oleh ketua sekte tentang keadaan sekte Lu Ban saat ini? Akhirnya, setelah merenung cukup lama, Lu Yongzi tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan pikiran dalam hatinya. Pikiranku. Qin Yichen menatapnya dengan agak bingung. Dulu, sekte Lu Ban kita sangat hebat, dengan ratusan aliran pemikiran yang bersaing. Sekarang, hanya tersisa kurang dari 10 klan, inilah harga yang harus kita bayar untuk mengisolasi diri kita sendiri. Perkataan Lu Yongzi menjadi sangat muram, lalu dia menyarankan, saya yakin sudah waktunya untuk keluar dari isolasi. Dengan lenyapnya sekte Lu Ban, berbagai keturunannya tidak lagi memiliki pemimpin, sehingga mereka menarik diri dari dunia. Meskipun klan Lu telah berkembang sangat baik di bawah kepemimpinannya dalam beberapa tahun terakhir, bagi mereka yang memiliki sumber daya terbatas, dunia luar telah menjadi jalur tercepat untuk berkembang kembali. Hanya melalui pengalaman dengan dunia luar, klan dapat menjadi lebih kuat. Memang, Dao Kerajinan Sekte Lu Ban pasti akan bersinar cemerlang di seluruh benua. Qin Yichen tidak langsung menjawab, tetapi tatapannya tertuju pada patriark klan Gongsu, Gongsu Yusan. Yang pasti adalah Lu Yongzi adalah orang yang sangat ingin klan Lu menjadi kuat, dan sangat progresif dalam pemikirannya. Dia mungkin telah meninggalkan wilayah itu di tahun-tahun awalnya dan melihat dunia luar. Jadi, dia tahu dengan pasti bahwa jika keadaan terus seperti ini, Sekte Lu Ban akan benar-benar lenyap dalam catatan sejarah. Bab 452, Pilihan. Yai, itu pasti luar biasa. Gongsu Ziyi langsung bertepuk tangan tanda setuju. Dia sudah lama bermimpi pergi ke dunia luar, kalau tidak, dia tidak akan berulang kali meminta Qin Yichen untuk mengajaknya keluar. Omong kosong. Gongsu Yusan melotot ke arah Gongsu Ziyi, lalu menatap Qin Yichen, sedikit ragu saat berkata. Masalah ini perlu pertimbangan yang cermat, dan lagi pula, kita bahkan tidak tahu apakah sisa-sisa ras asing masih ada. Inilah yang membuatnya khawatir. Lu Yongzi sudah tidak sabar dan segera menambahkan. Justru dengan menjelajah, kita dapat mengetahui apakah ras asing yang telah dikalahkan oleh klan kita masih ada. Jika mereka masih ada, kita dapat mengetahui apakah mereka masih merencanakan sesuatu. Jika kita tetap terisolasi dari dunia, seiring berjalannya waktu, mereka akan tumbuh lebih kuat sementara kita melemah. Jika mereka menyerang lagi, apa yang akan kita gunakan untuk melawan? Para anggota klan Gongsu saling berpandangan. Yah, Gongsu Yusan terdiam. Padahal dalam hatinya dia tahu bahwa meninggalkan keterasingan adalah hal yang tak terelakkan. Sekarang ada juga kesempatan yang lebih baik untuk mengakhiri isolasi mereka, yaitu, munculnya Qin Yichen. Melihat reaksinya, Qin Yichen diam-diam menghela napas lega. Selama Gongsu Yusan tidak menentangnya dengan keras kepala, dia akan dapat memikirkan cara untuk menjadikan klan Gongsu sebagai sekutunya. Terlebih lagi, jika Sekte Lu Ban benar-benar dapat digunakan olehnya, itu bukanlah hal yang buruk. Orang tua ini menyarankan untuk memilih murid muda paling berbakat dari kedua klan untuk keluar dan mendapatkan pengalaman. Gongsu Changyu yang sedari tadi terdiam, mengetuk meja pelan, matanya yang dalam menampakkan harap. Siapa yang harus kita kirim? Gongsu Yusan, melihat bahwa tetua tertinggi telah mengambil keputusan, tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah.
Ini menyangkut kebangkitan dan kejatuhan klan kita, dan harus dipertimbangkan dengan sangat hati-hati. Lagi pula, sebagai patriark klan, kemakmuran anggota klan berada di atas segalanya. Keputusan apapun yang diambilnya, ia harus mempertimbangkannya dari sudut pandang kesejahteraan anggota klan. Hal ini juga membuatnya, yang biasanya tegas, menjadi ragu-ragu. Ayah, murid termuda dan paling berbakat dari kedua klan, dari klan Gongsu, adalah aku sepenuhnya mendukung usulan kakek buyut. Gongsu Ziyi bersorak kegirangan, wajahnya memerah. Itu tidak akan berhasil. Mendengar kata-kata ini, tangan Qin Yichen bergetar hampir tak terlihat, seluruh tubuhnya bergetar, dan dia langsung berkata, gadis ini terlalu bergantung. Dengan penampilannya, dia akan membuatku mendapat masalah tanpa akhir. Kakak Yichen, mata indah Gongsu Ziyi memerah, air mata mengalir deras, dan tubuhnya gemetar. Kamu berjanji padaku bahwa setelah meninggalkan persidangan, kamu akan mengajakku bermain. Qin Yichen merasa bersalah, tetapi memikirkan bahaya di luar sana, dia benar-benar tidak ingin dia terjebak dalam masalahnya. Jadi, dia menambahkan, ini bukan tentang bermain-main, ini masalah serius. Gongsu Ziyi menolak untuk mendengarkan, aku tidak peduli. Kamu harus menepati janjimu, kalau tidak aku akan membencimu selamanya. Qin Yichen hampir menangis. Dia benar-benar memikirkan kesejahteraan Gongsu Ziyi, mengapa dia tidak bisa mengerti. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Dia seperti seekor kelinci kecil. Jika dia keluar, dia pasti akan menjadi incaran sekawanan serigala lapar. Ahem, Gongsu Changyu terbatuk, wajahnya yang tua memerah saat dia berkata dengan lembut. Ziyi tidak salah. Dalam hal bakat dan kemampuan, dia memang pemuda terkuat di klan kita. Biarkan dia pergi dengan saudara Yichen untuk mendapatkan pengalaman. Aku yakin dengan adanya saudara Yichen di sana, Ziyi akan aman dan sehat. Kakek buyut adalah yang terbaik. Gongsu Ziyi tersenyum di antara air matanya, menatap Qin Yichen dengan tatapan yang agak menantang. Mendengar ini, Qin Yichen hanya bisa mengangkat bahu tak berdaya, sambil mendesah dalam hati, dengan dia mengikutiku, kesengsaraan, aku sudah bisa melihatmu. Namun, karena dia perlu meminjam kekuatan klan Gongsu, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Saudara Yichen, Lu Yongzi baru menyadari bahwa Gongsu Changyu kuno itu benar-benar memanggil seorang master sekte yang masih muda dan cakap dengan sebutan, saudara, dan dia tidak dapat menahan rasa iri, diam-diam menyesali sikapnya yang bermusuhan sebelumnya. Jika dia bersikap ramah sejak awal, mungkin mereka juga bisa memanggil satu sama lain dengan sebutan saudara, bukankah itu akan luar biasa? Lalu siapa yang akan dikirim klan Lu? Tatapan Qin Yichen tertuju pada Lu Yongzi. Lu Yongzi menarik napas dalam-dalam, agak malu saat dia berkata, putraku yang tidak layak, Xiao Guan, secara teknis adalah pemuda terkuat di klan kita. Gongsu Changyu yang baru saja menyeruput tehnya, langsung menyemprotkannya keluar begitu mendengar perkataan Lu Yongzi, ekspresinya yang geli membuat wajah Lu Yongzi menjadi gelap. Saya minta maaf, Patriark Lu. Tolong jangan tersinggung, iya. Memikirkan bagaimana Lu Xiaoguan dilempar menuruni lereng gunung oleh Qin Yichen, dan kemudian mengingat bahwa Lu Xiaoguan adalah yang terkuat di antara generasi muda di klan Lu, Gongsu Changyu, meskipun telah hidup begitu lama, menganggapnya sangat lucu. Lu Yongzi mendengus dingin, memalingkan kepalanya dan terdiam. Suasana di ruangan itu menjadi canggung. Kalau begitu, tidak ada waktu yang lebih baik selain sekarang, ayo kita berangkat hari ini. Melihat tidak ada yang berbicara, Qin Yichen sebenarnya khawatir kalau sesuatu akan terjadi pada Feng Qiansui. Lagi pula, dia sudah menghabiskan banyak waktu dengan datang ke sini. Dia pasti tidak akan membiarkan tragedi itu terulang kembali. Gongsu Ziyi setuju sepenuhnya. Bagus. Bagus sekali, ayo berangkat sekarang. Namun, saat dia memikirkan tentang bepergian dengan Lu Xiaoguan, suasana hatinya menjadi suram, dan semangatnya yang awalnya tinggi tak pelak berubah menjadi agak melankolis. Lu Yongzi juga mengangguk diam-diam saat ini, berkata dengan formal. Kalau begitu, begitu putraku sadar kembali, kita akan bersiap untuk berangkat. Secara kebetulan, kapal perang klan kita dapat digunakan untuk mengirim Master Sekte turun gunung. Terima kasih. Qin Yichen segera berdiri, matanya juga menunjukkan sedikit semangat. Sekte Luban, Master of the Dao of Crafting, sekarang akan menjadi salah satu sekutu besarnya. Bahkan jika dia menghadapi keluarga Ouyang, apa yang perlu ditakutkan? Setelah itu,
Lu Yongzi pergi ke tempat Lu Xiaoguan untuk memulihkan diri. Sebagai orang yang akan segera mewakili klan Lu dan mengikuti Qin Yi Chen, yang memiliki palu pengrajin ahli, menuruni gunung, ia memiliki banyak hal untuk diajarkan. Adapun Gong Suziyi, dia juga dipanggil pergi oleh ayahnya, mungkin untuk menerima beberapa instruksi. Kakak Yi Chen, kau tidak boleh pergi tanpaku. Saat dia pergi, dia masih agak khawatir, seolah takut kalau begitu dia pergi, Qin Yi Chen akan menghilang. Kemana aku bisa lari? Qin Yi Chen benar-benar tidak berdaya, terjebak dengan gadis yang begitu melekat dan tidak punya jalan keluar. Di samping mereka, Gongsu Changyu, memperhatikan semua ini, mengangguk diam-diam, sudut mulutnya terangkat tanpa terasa membentuk senyuman. Menurutnya, jika Gongsu Ziyi dapat mengembangkan sesuatu dengan Qin Yi Chen, itu akan menjadi keuntungan besar bagi seluruh klan Gongsu. Jika dia dapat membentuk persatuan dengan Qin Yi Chen, maka itu berarti bahwa Master Sekte dari Sekte Lu Ban akan menjadi menantu klan Gongsu. Memikirkan hal ini, wajah keriput Gongsu Changyu tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya, dan tangannya yang mencengkeram kursi tanpa terasa mengencang. Setengah hari kemudian, Tuan Muda klan Lu, Lu Xiaoguan, akhirnya terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Begitu dia bangun, dia berteriak keras, Qin Yi Chen, aku akan membunuhmu. Tampar. Lu Yongzi segera menamparnya. Lu Xiaoguan memegang pipinya, butuh waktu sejenak untuk tersadar. Sepertinya, sejak Qin Yi Chen muncul di samping Gongsu Ziyi, ayahnya telah menjadi berbeda dari sebelumnya, dan bahkan akan memukulnya. Mohon supportnya ya buat Mimin, biar Mimin tetap bisa bayar langganan internet dan listrik. Karena channel ini tidak dimonetize, dan kemungkinan juga akan ditolak jika dimonetize. Soalnya cuma gambar yang diberi suara hasil generate dari Google aja. Semakin banyak supportnya, semakin semangat Mimin uploadnya. Hehehe. Link ada di deskripsi ya. Terima kasih. Bab 453, untuk klan Lu. Mulai sekarang, Qin Yi Chen akan menjadi kakak seniormu. Kau harus mendengarkan semua yang dia katakan. Ini menyangkut kemakmuran klan Lu kita. Jangan buat masalah untukku. Suara Lu Yongzi berat, wajahnya serius. Dia tahu betul temperamen putranya. Tentu saja, ini juga karena, sejak kecil, Lu Xiaoguan tidak pernah mengecewakannya dalam hal bakat. Jadi, sebenarnya, alasan mengapa Lu Xiaoguan mengembangkan kepribadian yang sombong dan mendominasi adalah karena sifatnya yang pemanjaan diri. Apa? Mata Lu Xiaoguan membelalak, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, berkata, akulah yang terkuat di antara generasi muda klan Lu kita. Kau ingin aku mengikuti bocah yang tidak berpengalaman itu, dan bahkan menghormatinya sebagai kakak seniorku. Aku lebih baik mati. Wajahnya menunjukkan tekad untuk tidak pernah patuh. Kau yang terkuat. Lu Yongzi melotot padanya. Mungkin aku setuju, tapi sekarang Gongsu Ziyi punya bakat yang jauh lebih hebat darimu. Kekuatan Gongsu Changyu juga meningkat pesat. Tahukah kau siapa yang bertanggung jawab atas semua perubahan ini? Lu Xiaoguan benar-benar terkejut, sikap arogannya agak mereda. Dia gemetar saat bertanya, mungkinkah karena Qin Yi Chen? Lu Yongzi menarik napas dalam-dalam, matanya menunjukkan sedikit keraguan, dan dia berkata dengan lembut, ya, dia adalah pemilik palu pengrajin ahli. Dia adalah Master Sekte Lu Ban saat ini. Klan Gongsu telah memperoleh kesempatan karena dia, dan pemahamannya tentang Dao of Crafting telah lama melampaui pemahamanku, keberadaan yang luar biasa, menurutmu apa yang diwakilinya? Apa yang dia wakili? Wajah Lu Xiaoguan menjadi agak pucat. Artinya, jika diberi waktu, dia akan mengumpulkan semua keturunan Lu Ban, bukan hanya klan Gongsu, tetapi juga klan Lu, dan bahkan klan Ban. Saat itu, dia pasti akan menjadi guru baru yang memimpin kita, dan kita tidak boleh lupa bahwa dia telah mencapai begitu banyak hal saat dia masih sangat muda. Lu Yongzi mendapati suaranya menjadi serak. Setelah beberapa saat, ia memperoleh kembali martabat dan otoritas yang sesuai dengan seorang patriark. Aku ingin kau segera pergi bersama Qin Yi Chen dan Gongsu Ziyi, itu saja yang ingin kukatakan. Kau tahu apa yang harus dilakukan. Jangan mengecewakanku lagi. Lu Yongzi berbalik untuk pergi. Tepat saat dia hendak mendorong pintu, dia menambahkan dengan formal, bersiaplah. Kapal perang klan kita akan segera membawamu keluar. Aku akan menunggu kepulanganmu, hari saat kau memimpin klan Lu menuju kejayaan. Ayah. Lu Xiaoguan menatap punggung ayahnya, matanya berkedip-kedip. Setelah beberapa saat, tangannya mengepal, dan dia menggertakkan giginya,
berkata, "Baiklah, demi klan Lu. Untuk klan Lu." Pada saat itu, di lereng yang mengarah ke puncak-puncak anggrek hijau, di bawah kapal perang besar yang mengapung, anggota klan Lu menatap tuan muda mereka di atas kapal. Mereka memukul dada mereka dengan tangan kanan dan berteriak serempak. Qin Yichen, di atas kapal perang, melihat klan Gongsu di puncak anggrek hijau dan anggota klan Lu yang tampaknya mengucapkan selamat tinggal pada para pejuang yang akan mati. Senyum yang nyaris tak terlihat melengkung di sudut mulutnya. Apakah sudah waktunya untuk pergi? Jiwa Qin Yichen tergerak, merasa agak tidak sabar. Dia mewarisi warisan kuat Gongsu Gumin di klan Gongsu, dan bahkan memiliki dua anak ajaib dengan prestasi luar biasa dalam dao kerajinan di sisinya. Sebagai pemilik palu Master Craftsman, sudah waktunya bagi mereka untuk melihat teknik kerajinan yang diwariskan dari Master yang tak tertandingi, Master Lu Ban. Sudah saatnya bagi beberapa legenda untuk memulai babak baru. Boneka yang sebanding dengan ahli kuno, binatang mekanis yang menyaingi binatang iblis, Qin Yichen tidak bisa menahan perasaan gembira. Dalam kehidupan ini, kekuatan yang begitu kuat ada di tangannya. Saudara Yichen, jaga Gongsu Ziyi dengan baik. Aku akan menunggu kepulanganmu. Begitu kapal perang itu diaktifkan, Gongsu Changyu mengangkat kepalanya untuk memanggil. Master Sekte, aku mempercayakan putraku yang tidak berbakti kepadamu. Anakku kuat, kau tahu apa yang harus dilakukan. Lu Yongzi juga berteriak keras, hatinya anehnya dipenuhi dengan harapan. Dia berharap pilihannya tidak salah. Apakah kau benar-benar ayahku? Lu Xiaoguan, yang juga berada di kapal perang, bahkan berhasil meneteskan beberapa air mata. Entah itu air mata kebahagiaan atau kesedihan, siapa yang tahu. Saya sangat senang, akhirnya saya bisa keluar dan bermain. Kakak Yichen, kamu berjanji untuk mengajak saya berkeliling, oke. Gongsu Ziyi memiliki sikap yang tidak takut pada apapun. Bermain saja boleh, tapi jangan buat aku kesulitan, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Tangan Qin Yichen gemetar, ekspresinya sengaja dibuat tegas. Aku tahu. Gongsu Ziyi cemberut, menjulurkan lidahnya ke arah Qin Yichen. Adegan ini membuat mulut Lu Xiaoguan berkedut. Pernikahan yang diatur antara klan Lu dan klan Gongsu kini berubah menjadi ayahnya yang mengakui ketua sekte yang baru, dan mengirimnya ke mulut harimau. Sekarang, dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar putra biologis ayahnya. Boom! Dengan suara gemuruh, kapal perang yang membawa Qin Yichen dan dua orang lainnya menghilang di cakrawala di bawah tatapan anggota klan Gongsu dan klan Lu. Setelah meninggalkan Gunung Jade Cloud, Qin Yichen tidak kembali ke kota Jade Cloud, tetapi mengemudikan kapal perang sejauh lebih dari 100 km. Baru ketika dia melihat garis besar sebuah kota, dia perlahan berhenti. Kita ke sana dulu, kata Qin Yichen dengan tenang sambil menunjuk ke arah kota di bawah. Dia telah menghabiskan sekitar 2 bulan dengan klan Gongsu, dan dia perlu menemukan tempat untuk mengumpulkan informasi tentang apakah sekte kedalaman utara masih mencarinya. Bagaimanapun, dia telah membunuh seorang murid inti. Sangat tidak mungkin bagi sekte Northern Depths untuk tidak bereaksi. Membunuh seorang murid inti pada hakikat setara dengan menantang gengsi sekte. Yayai, hebat, kita bisa keluar dan bermain. Gongsu Ziyi, yang matanya sudah lama berbinar karena kegembiraan, melompat dari kapal perang setelah mendengar kata-katanya. Dia memanggil seekor burung kayu, dan terbang menuju kota di bawah. Melihat ini, Lu Xiaoguan dengan enggan menangkupkan tangannya ke arah Qin Yichen, lalu melompat keluar, mengikuti Gongsu Ziyi dari dekat. Keduanya, melihat tindakan mereka, tanpa ada usaha untuk menyembunyikannya, Qin Yichen tidak dapat menahan diri untuk tidak memijat pelipisnya, merasakan sakit kepala yang akan datang. Untungnya, kapal perang itu dapat menyusut sesuka hati. Dia dengan cepat menyimpan kapal perang itu di cincin luar angkasa dan buru-buru mengikuti Gongsu Ziyi dan Lu Xiaoguan. Kota Cloud Forest hanya dianggap sebagai kota tingkat ketiga di wilayah ini. Namun, karena lokasinya, kota ini ramai dengan orang-orang yang datang dan pergi. Sebagian besar orang di kota hutan awan adalah pedagang dan tentara bayaran. Pada saat ini, di antara arus orang di jalan, ada 3 sosok yang menonjol dari yang lain. Ketiganya semuanya sangat muda, dan mereka tampaknya mengikuti jejak pemuda di tengah, dengan satu laki-laki dan satu perempuan di belakangnya, keduanya tampak beberapa tahun lebih muda darinya. Ketiganya adalah Qin Yichen, Gongsu Ziyi, dan Lu Xiaoguan. Atas permintaan Qin Yichen, ketiganya mendarat di tempat terpencil di luar kota dan kemudian masuk, yang membuat Gongsu Ziyi mengeluh tentang ketidaknyamanan tersebut.
Namun, karena terancam dipulangkan jika tidak mendengarkannya, dia hanya bisa menggembungkan pipinya karena marah dan menuruti saja. Setelah memasuki kota, mata Gong Suzi tidak pernah beristirahat sejenak. Dia dengan penasaran mengamati segala sesuatu di sekitarnya, terus-menerus mengajukan pertanyaan kepada Qin Yichen. Bab 454, Pengikut Kecil. Mengenai pertanyaan Gong Suzi, Qin Yichen menjawab semuanya tanpa rasa tidak sabar sedikitpun. Lu Xiaoguan memperhatikan semua ini dan merasa sangat tidak nyaman. Betapa ia berharap orang yang mengobrol dengan antusias dengan Gong Suzi adalah dirinya, bukan Qin Yichen. Namun, sebenarnya, dia juga tidak bisa menjawab pertanyaan Gong Suzi. Lagi pula, dia tidak mengenal dunia luar. Perilaku Gong Suzi telah menarik perhatian beberapa orang yang berniat jahat. Dua pemuda yang jenggotnya baru saja tumbuh, bersama seorang gadis yang jelas-jelas belum pernah keluar sebelumnya, semuanya mengenakan pakaian yang layak, di mata orang-orang yang berpengalaman, mereka adalah domba gemuk yang siap disembelih. Qin Yichen telah merasakan tatapan sembunyi-sembunyi ini, tetapi selama mereka tidak melakukan sesuatu yang berlebihan, dia tidak akan repot-repot menghadapinya. Saudara Yichen, apa itu? Gong Suzi menarik lengan baju Qin Yichen, menunjuk ke sebuah bangunan yang ditutupi kain merah di keempat sisinya. Itu, Qin Yichen hendak menjawab, tetapi setelah melirik dan menyadari itu adalah rumah bordil, dia tiba-tiba merasa canggung dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak ingin merusak gadis kecil yang murni dan menggemaskan ini. Hehe, adik kecil, itu tempat yang menyenangkan. Tepat saat Qin Yichen ragu-ragu, sebuah suara jahat terdengar dari sisi Gong Suzi. Tempat yang menyenangkan. Mendengar kata-kata, tempat yang menyenangkan, mata indah Gong Suzi langsung berbinar gembira. Qin Yichen mengerutkan kening karena saat suara itu terdengar, tiga pria kekar menghalangi jalan mereka. Adik kecil, aku akan mengajakmu bermain di sana. Sangat menyenangkan. Kakakmu tidak akan keberatan, kan? Pria kekar di samping Gong Suzi pertama-tama menggodanya, lalu ekspresinya menjadi dingin saat dia menanyai Qin Yichen, kata-katanya penuh dengan niat mengancam. Kakak Yichen, setelah jalan mereka dihalangi oleh beberapa pria bertampang kasar, Gong Suzi akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dia secara naluriah bergerak mendekati Qin Yichen, tangan kecilnya mencengkeram lengan bajunya. Aku keberatan. Qin Yichen tidak tertarik pada orang-orang lemah ini. Dia mengangkat bahu, mendorong pria besar di depannya, dan membawa Gong Suzi pergi. Karena kamu menolak untuk minum roti panggang, maka hadapilah akibatnya. Melihat pemuda ini begitu berani, orang-orang di sekitarnya langsung menjadi lebih jahat. Mereka telah mengamati sebelumnya bahwa tidak ada penjaga yang mengikuti ketiga pemuda ini. Bunuh mereka berdua. Aku akan mengambil gadis kecil itu. Setelah aku menikmatinya, aku akan memberikannya kepada kalian. Pria yang pertama kali menggoda Gong Suzi tampaknya adalah pemimpin mereka. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia memberi perintah. Klang! Ketiga tentara bayaran lainnya menjilati bibir mereka, mata mereka berkilauan karena kotoran, dan mencabut senjata berkilauan dari pinggang mereka. Melihat keributan itu, kerumunan yang tadinya ramai segera mengosongkan tempat yang luas. Jelas, orang-orang di Cloud Forest City sudah terbiasa dengan kejadian seperti itu. Jangan terlalu keras pada mereka. Buat mereka lumpuh saja. Saat banyak orang diam-diam merasa kasihan pada Qin Yichen dan rekan-rekannya, dia berbicara tanpa menoleh, suaranya terdengar acuh tak acuh. Kemudian, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Qin Yichen langsung membawa Gong Suzi ke sebuah bar terdekat, seolah-olah dia tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. Dari ketiganya, hanya Lu Xiaoguan yang tersisa, berdiri dengan wajah muram. Dia merasa marah. Tetapi mengingat instruksi ayahnya, dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada orang-orang ini. Awalnya, karena kata-kata Qin Yichen, keempat orang itu dengan hati-hati mengamati sekeliling mereka. Di bawah tatapan tajam mereka, para penonton semua dengan malu-malu menarik leher mereka, tanpa ada yang menunjukkan niat untuk campur tangan. Mencoba menipu kita. Apakah kau pikir tempat ini milik ayahmu? Setelah ragu-ragu karena kata-kata pemuda itu, semua pria itu terbakar oleh rasa malu dan marah. Mereka tampaknya telah mendeteksi senyum mengejek dari kerumunan yang menonton. Ditakuti oleh seorang pemuda benar-benar memalukan. Aku akan membunuh bocah ini terlebih dahulu. Seorang lelaki berteriak dengan marah, memegang pisaunya dengan kedua tangan dan dengan ganas menebas ke arah leher Lu Xiaoguan. Ah! Melihat kejadian ini,
banyak penonton yang berpaling, tidak tahan melihat pemandangan itu. Mereka yang tidak terbiasa dengan pemandangan berdarah seperti itu bahkan berteriak, menutup mata rapat-rapat, tidak mau menyaksikan hasilnya. Lu Xiaoguan sangat marah saat ini. Sialan ini berani menggoda Ziyi. Terlebih lagi, sebagai yang terkuat di generasi muda klan Lu, dia telah direndahkan menjadi antek Qin Yichen. Karena kamu suka melamun, aku akan mengantarmu pulang. Melihat pemuda itu berdiri tercengang seperti orang idiot, mata lelaki itu berkilat ganas. Sambil berteriak keras, dia tidak hanya tidak menghentikan pisaunya, tetapi malah mengerahkan lebih banyak tenaga, menebas dengan keras ke arah Lu Xiaoguan. Bang! Suara renyah bergema di seluruh jalan. Mereka yang tadinya bersiap menikmati tontonan itu kini menyipitkan mata. Pemandangan di hadapan mereka bukanlah seperti yang mereka bayangkan, sebuah kepala melayang ke udara. Yang mengejutkan mereka ialah tanpa melihat pemuda itu melakukan gerakan apapun, pisau milik tentara bayaran itu telah hancur. Yang paling aneh dari semuanya, pecahan pisau yang patah itu tidak jatuh ke tanah tetapi mengambang tanpa suara di sekitar pemuda itu. Ini adalah energi spiritual. Mungkinkah dia seorang master alkimia? Pria yang menyerang lebih dulu juga memiliki keterkejutan yang melonjak di matanya. Dia merasakan apa yang tampak seperti gelombang halus menyebar, dan kemudian pisaunya yang tajam telah hancur. Pada saat ini, jalan yang sebelumnya ramai menjadi sunyi. Semua mata menatap dengan bingung pada pecahan pisau yang beterbangan. Wosh! Di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, pada saat berikutnya, pecahan-pecahan itu tiba-tiba melesat keluar. Ah! Ah! Keempat pria itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka jatuh ke tanah, dengan jeritan menyedihkan keluar dari mulut mereka. Huff! Jika dia tidak memerintahkanku untuk melumpuhkanmu saja, tidak seorang pun dari kalian akan bisa pergi hari ini. Lu Xiaoguan mendengus dingin, menatap tajam keempat lelaki yang tergeletak di tanah, lalu melangkah menuju kedai tempat Qin Yichen masuk. Di sekeliling mereka, terdengar suara tarikan napas tajam, dengan mata penuh keterkejutan. Di dalam hati mereka, para tentara bayaran itu sudah dianggap sangat kuat, kalau tidak mereka tidak akan bisa bertindak begitu kejam di dalam kota. Namun Lu Xiaoguan telah mengalahkan mereka semua bahkan tanpa mengangkat tangan. Kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk itu? Yang lebih penting, tampaknya orang ini hanyalah pengikut dari dua orang sebelumnya. Bab 455, Rumor. Jalanan dipenuhi dengan ratapan menyedihkan keempat lelaki itu. Adapun penderitaan mereka, para penonton itu tidak menunjukkan rasa simpati di mata mereka. Para sialan itu telah melakukan banyak sekali perbuatan yang merugikan seperti hari ini. Sekarang, mereka baru saja menghantam pelat besi. Itulah keadilan yang puitis. Mungkinkah mereka dari keluarga tersembunyi? Kemungkinan besar. Bahkan pelayan mereka memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka jelas bukan orang-orang yang dilatih oleh Force biasa. Melihat keempat lelaki yang tergeletak di tanah sambil meratap, mereka yang memiliki sedikit pengetahuan mengerti bahwa mereka telah lumpuh. Setelah itu, suara-suara diskusi perlahan-lahan muncul. Kata pelayan, dalam percakapan mereka membuat Lu Xiaoguan tersandung saat hendak memasuki kedai. Dia, orang nomor satu di generasi muda klan Lu, sebenarnya dianggap sebagai pelayan. Namun, meskipun Lu Xiaoguan tidak senang dengan hal ini, dia tidak berani mengajukan keberatan apapun kepada Qin Yichen. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas dan berpikir dalam hati. Jangan pedulikan itu. Dia memang lebih kuat dariku, aku akan menjadi pelayan jika perlu, untuk klan Lu. Dia tidak berani menjamin bahwa jika dia berlari kembali dengan marah, Lu Yongzi tidak akan mengulitinya hidup-hidup. Apakah dia benar-benar ayah biologisku? Mengenai dugaan orang banyak, dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Keluarga tersembunyi yang disebut-sebut di dunia luar paling-paling setara dengan keberadaan 3 sekte dan 1 manor. Mereka tidak mungkin membayangkan keberadaan seperti klan Gongsu atau klan Lu. Restoran dan kedai minuman. Tidak peduli kota mana, kedua tempat ini pasti merupakan tempat informasi menyebar paling cepat. Pada saat ini, puluhan orang duduk di restoran kedai minuman itu, terlibat dalam diskusi hebat, dengan suara gaduh yang tiada henti. Kecuali beberapa orang di dekat jendela yang memperhatikan keributan di luar, sisanya masih tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Setelah memasuki restoran kedai itu, Lu Xiaoguan menyapu pandangannya dan berjalan lurus menuju meja tempat Qin Yichen dan Gongsu Ziyi sedang duduk. Saudara Yichen, mengapa alkohol di sini berbeda dengan alkohol di klan kita?
Pada saat ini, Gong Suziyi dengan penasaran melihat sekeliling, sesekali bertanya kepada Qin Yichen dengan suara rendah. Sudah diurus, kata Lu Xiaoguan saat dia tiba di meja Qin Yichen. Namun, bertentangan dengan harapannya, Qin Yichen tidak menunjukkan rasa terkejut maupun tertarik pada hal ini, hanya mengangguk ringan sebelum melanjutkan menjelaskan kebingungan Gong Suziyi. Keduanya bertanya dan menjawab, sama sekali mengabaikan Lu Xiaoguan, yang membuat mulutnya berkedut lagi. Bahkan sebagai seorang pelayan, seseorang seharusnya tidak diabaikan begitu saja setelah menyelesaikan tugas, bukan? Hei, sudah dengar, Sekte Northern Depths telah meningkatkan hadiahnya lagi. Saat Qin Yichen tengah menjelaskan, suara gosip tiba-tiba terdengar dari meja sebelah mereka. Mendengar ini, Qin Yichen mengerutkan kening dan melirik. Dia melihat seorang pria kekar minum, dengan ekspresi yang dalam. Saudaraku, beritamu sudah ketinggalan zaman. Siapa yang tidak tahu bahwa Sekte Northern Depths mengatakan mereka akan memberikan posisi murid inti kepada siapapun yang menangkap pemuda itu. Suara mengejek datang dari meja lain, mengundang seruan setuju. Bodoh. Menanggapi ejekan ini, pria kekar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, informasiku baru saja sampai. Itu baru. Yang kau bicarakan adalah hasil buruan bulan lalu. Apakah Sekte Northern Depths menambah hadiah lagi? Mendengar ini, banyak orang menajamkan telinga mereka, dan banyak tatapan diarahkan ke pria kekar itu. Di bawah tatapan puluhan mata, lelaki kekar itu menghabiskan semangkuk alkohol dalam sekali teguk. Dua orang yang jeli segera mengisi ulang minumannya. Tampaknya menikmati perasaan ini, lelaki kekar itu minum setengah mangkuk lagi sebelum berbicara perlahan. Tidak ada berita tentang pemuda itu selama lebih dari sebulan. Para petinggi Sekte Northern Depths sangat marah. Seorang tetua secara khusus meningkatkan hadiahnya. Selain posisi murid inti, dia menambahkan syarat lain yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Tatapan pria kekar itu menyapu semua orang, dan akhirnya dia mengucapkan beberapa kata yang menggetarkan hati. Teknik bela diri tingkat bumi. Mendengar 4 kata, teknik bela diri tingkat bumi, serangkaian tarikan napas tajam terdengar di seluruh restoran. Posisi murid inti di Sekte Northern Depths membuat banyak orang iri. Dan dengan teknik bela diri tingkat bumi yang ditambahkan, itu sudah cukup untuk memungkinkan siapapun tanpa latar belakang apapun untuk bangkit dan menjadi tokoh penting di wilayah ini. Itu cukup mudah bagi seseorang untuk mendirikan keluarga tingkat pertama. Untuk mendirikan sebuah keluarga, seseorang mesti punya fondasi, dan teknik bela diri tingkat bumi sudah cukup untuk mendukung keluarga tingkat pertama. Membangun keluarga adalah apa yang dikejar oleh banyak tentara bayaran pengembara sepanjang hidup mereka. Setelah hening sejenak, suara napas berat terdengar di restoran. Jangan terlalu dipikirkan. Seseorang yang berani membunuh murid inti Sekte Northern Depths bukanlah orang biasa. Bahkan jika kita bertemu dengannya, kita mungkin hanya bisa menghela napas kagum. Namun, di antara mereka masih banyak orang-orang rasional yang menggelengkan kepala dan mendesah. Mendengar suara itu, banyak dari mereka yang tadinya gembira, disiram seember air dingin, sehingga kegembiraan yang mereka rasakan pun padam total. Memang, seseorang yang dapat membunuh murid inti dari Sekte Northern Depths setidaknya harus memiliki kekuatan seorang raja bela diri tingkat menengah. Apa yang dapat dilakukan oleh kelompok tentara bayaran Spirit Realm ini bahkan jika mereka bertemu dengannya? Sekte Kedalaman Utara, pada saat ini, Qin Yichen juga menghela nafas, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengusap pelipisnya. Semua topik ini berhubungan dengannya. Sebenarnya, tidak ada yang bisa menyalahkan Sekte Northern Depths karena begitu marah. Meskipun setiap tahun, banyak murid Sekte Northern Depths yang tewas, termasuk murid inti. Namun, tidak ada yang berani membunuh murid inti Sekte Northern Depths di depan umum. Qiu Jizuo, sebagai murid inti, dibunuh di depan umum, tidak diragukan lagi merupakan tamparan keras di wajah Sekte Kedalaman Utara. Begitu berita itu tersebar, beberapa orang menyiramkan bahan bakar ke dalam api, menggambarkan pelakunya dengan cara yang sangat berlebihan, mengatakan hal-hal seperti dia sengaja bertindak kasar karena dia melihat Qiu Jizuo berasal dari Sekte Kedalaman Utara. Meskipun petinggi Sekte Kedalaman Utara tahu bahwa pernyataan tersebut sengaja dibuat oleh beberapa orang yang berniat jahat, mereka tetap tidak dapat menahan amarah di hati mereka. Sebagai salah satu pasukan teratas di wilayah ini, kapan ada yang berani bertindak terhadap pengikutnya dengan cara seperti itu? Oleh karena itu,
Untuk menangkap orang yang membunuh Qiu Jizuo di depan umum, Sekte Kedalaman Utara mengeraskan hati mereka dan langsung menawarkan posisi murid inti. Setelah lebih dari 2 bulan berlalu tanpa kabar apapun, mereka tidak punya pilihan selain menaikkan persyaratan lagi. Teknik bela diri tingkat bumi dan posisi murid inti sudah cukup untuk membuat pasukan besar yang tak terhitung jumlahnya di wilayah ini mengorbankan lengan atau kaki. Sungguh merepotkan, Qin Yichen mengusap kepalanya dan mendesah. Pada saat ini, dia sepertinya merasakan beberapa tatapan samar menyapu dirinya. Bab 456, menyiapkan. Saat semua orang berdiskusi tentang godaan teknik bela diri tingkat bumi dan posisi murid inti, Gong Suzi tampak cukup tertarik dan mengajukan berbagai pertanyaan. Menghadapi seorang gadis kecil yang manis dan lincah yang mengajukan pertanyaan, kelompok tentara bayaran itu praktis berlomba untuk menjawab pertanyaannya. Hanya dalam waktu singkat, masalah Qin Yichen yang membunuh Qiu Jizuo hari itu telah diceritakan beberapa kali di restoran kedai itu, masing-masing dengan versi yang berbeda. Mendengarkan cerita-cerita yang dilebih-lebihkan itu, wajah Qin Yichen menjadi gelap. Omong kosong. Aku tidak membunuhnya dengan lambaian tanganku, atau sendirian memukul mundur lebih dari 10 raja bela diri. Wah, orang itu hebat sekali. Meskipun rumor-rumor itu dibesar-besarkan, Gong Suzi mendengarkan dengan mata berbinar-binar, tampak sangat bersemangat. Seolah-olah dia sendiri yang ada di sana, melambaikan tangannya untuk membunuh seorang raja bela diri tingkat menengah. Set, gadis kecil, pelankan suaramu. Bagaimana jika murid-murid dari Sekte Kedalaman Utara mendengarmu dan mengira kau kaki tangannya? Di meja sebelah Qin Yichen, seorang tentara bayaran dengan cepat memperingatkan. Kaki tangan, bagaimana mungkin? Rekan-rekanku ada di sini. Apakah mereka tampak seperti orang yang membunuh Qiu itu? Mendengar peringatan yang bermaksud baik ini, Gong Suzi melambaikan tangannya dengan santai, menunjuk ke arah Qin Yichen dan Lu Xiaoguan. Kamu, pada saat ini, Qin Yichen akhirnya mengerti apa artinya memiliki beban bersamanya. Mengikuti jari Gong Suzi, ketika mereka melihat Qin Yichen, para tentara bayaran di meja itu menyipitkan mata mereka. Dia memang terlihat mirip dengan pemuda di poster buronan itu. Setelah mengamati sejenak, seorang tentara bayaran tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Meskipun suaranya samar, sebagian besar tentara bayaran di kedai itu adalah ahli alam roh, jadi kecurigaan ini jelas terdengar oleh mereka. Detik berikutnya, puluhan tatapan tiba-tiba tertuju ke arah Qin Yichen. Tangan Qin Yichen yang memegang cangkir teh tiba-tiba membeku. Dia berdiri dan tersenyum tipis. Kau tidak mengira aku ini dia, kan? Tidak ada seorang pun di kedai yang menanggapi, tetapi mata mereka dipenuhi dengan kewaspadaan. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Qiu Jizuo, reaksi pertama mereka bukanlah kegembiraan, melainkan ketakutan. Dia adalah seseorang yang mampu membunuh seorang martial king tingkat menengah. Bagaimana mungkin mereka, yang hanya tentara bayaran Spirit Realm, dapat menangkapnya? Haha, Saudara Yichen, mereka benar-benar mencurigaimu. Melihat kejadian ini, Gong Suzi merasa geli dan tak dapat menahan tawa. Saya tidak punya kemampuan itu, tuan-tuan, jangan terlalu memikirkannya. Qin Yichen mengangkat bahu. Dia memberi Gong Suzi dan Lu Xiaoguan isyarat mata, meninggalkan sejumlah uang untuk minuman, dan berjalan keluar. Dia tidak mungkin pemuda yang membunuh Qiu Jizuo, kan? Tidak tahu, tapi penampilannya sangat mirip dengan potret di poster pencarian. Ada banyak orang di dunia ini yang mirip. Jangan konyol, kita tidak akan seberuntung itu jika bertemu dengannya. Melihat pemuda ini, yang tak menunjukkan rasa gugup meski diperhatikan puluhan pasang mata, membuat semua orang diam-diam mulai ragu. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah mereka telah salah mengenali orang itu. Lagi pula, di bawah pencarian seperti jaring oleh Sekte North Depths, pemuda itu telah menghilang seperti asap selama lebih dari 2 bulan. Bagaimana mereka dapat menemukannya dengan mudah? Meskipun ragu-ragu, banyak orang di dalam kedai itu dengan serius memperhatikan ke arah Qin Yichen pergi, lalu mereka sendiri pun segera meninggalkan kedai itu. Saudara Yichen, tempat ini tidak menyenangkan. Bawalah aku ke tempat yang lebih menarik. Setelah meninggalkan kedai, Gong Suzi cemberut, bibirnya terangkat tinggi. Dia sangat gembira ketika mereka tiba, tetapi di kota pertama mereka diganggu oleh beberapa orang yang tidak menyadari keberadaan mereka. Tepat ketika dia mulai berbicara dengan orang lain, Qin Yichen telah menariknya dengan paksa.
Kita tidak di sini untuk bermain. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, ekspresinya agak serius. Membawa Gong Suziyi dan Lu Xiaoguan keluar pada awalnya dimaksudkan untuk menjelajahi wilayah ini dan mengamati apakah ada jejak ras asing. Tetapi sebelum mereka dapat mulai mengambil tindakan, mereka telah menjadi sasaran entitas besar yang merupakan sekte kedalaman utara. Meskipun para leluhur cukup mempercayai mereka untuk membiarkan mereka keluar, artinya Lu Xiaoguan dan Gong Suziyi pasti memiliki beberapa metode penyelamatan nyawa. Tidak sulit untuk menebak bahwa metode ini pasti ada hubungannya dengan boneka. Dia tidak ingin mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan sekte Lu Ban sedini ini. Tanpa persiapan yang memadai, menggunakan teknik yang berhubungan dengan Dao of Crafting secara gegabah tidak hanya akan menimbulkan sensasi tetapi juga membangkitkan keinginan rakus dari banyak orang yang iri. Melihat ekspresi serius Qin Yichen, Gong Suziyi menjulurkan lidahnya dan berhenti berbuat nakal. Bos, kau bukanlah orang yang mereka sebutkan tadi, orang yang membunuh murid inti sekte itu, kan? Berjalan keluar dari gerbang kota, Lu Xiaoguan mengerutkan kening dan tiba-tiba bertanya. Sialan, mulut Qin Yichen berkedut, dan dia segera melihat sekeliling. Setelah memastikan tidak ada yang mendengar kata-kata Lu Xiaoguan, dia diam-diam menghela napas lega. Melihat tindakan Qin Yichen, Lu Xiaoguan sudah bisa menjawabnya. Ketika Qin Yichen mengangguk tanda setuju, garis-garis hitam tergambar di dahinya. Apa sebenarnya yang dipikirkan ayah? Ini jelas tidak ada bedanya dengan mendorongku ke dalam perapian. Dari pembahasan sebelumnya, tidak sulit untuk melihat bahwa sekte yang disinggung Qin Yichen memegang kedudukan penting di wilayah ini. Meskipun dia tidak takut akan hal ini, Qin Yichen sekarang menjadi orang yang dicari oleh seluruh sekte. Berada di sisinya seperti berdiri di samping bom. Tidak ada yang tahu kapan bahaya akan tiba-tiba turun. Meskipun Lu Xiaoguan percaya diri, dia tidak percaya bahwa sebagai seorang raja bela diri tahap awal, dia dapat menahan berbagai serangan diam-diam. Sedangkan untuk boneka, dia cukup bijaksana untuk tidak memasukkan mereka ke dalam perhitungan, karena begitu boneka yang sebanding dengan raja bela diri itu muncul, masalah yang akan mereka bawa akan jauh melebihi apa yang mereka hadapi saat ini. Apa orang yang mereka bicarakan tadi sebenarnya kamu? Gong Suziyi membelalakkan matanya karena tidak percaya. Tidak heran ekspresi Qin Yichen sangat aneh saat dia mengobrol dengan gembira tadi. Mungkinkah dia tidak cemburu tetapi khawatir karena topik-topiknya yang hampir konyol. Semoga saja mereka tidak mengenali Anda. Lu Xiaoguan menarik napas dalam-dalam. Dia sekarang adalah belalang yang diikat dengan tali yang sama dengan Qin Yichen, pada titik ini, dia hanya bisa berharap untuk ini. Saya pikir beberapa orang mengenali saya. Qin Yichen menggelengkan kepalanya. Meskipun perilakunya sebelumnya tidak menunjukkan kelainan apapun, dan kepergiannya yang terakhir tidak menunjukkan kegugupan apapun, dengan begitu banyak orang yang telah melihat potretnya, ditambah tindakannya pergi sebagai tanda rasa bersalah, berita ini kemungkinan akan segera sampai ke telinga sekte kedalaman utara. Si Lavin, jujur saja, sangat bodoh karena dia tidak memberitahu mereka tentang hal ini sebelumnya. Apa gunanya merahasiakannya? Apalagi, Anda berjalan-jalan tanpa topeng atau apapun yang menutupi wajah Anda saat Anda diburu. Sangat bodoh. Bab berikutnya membahas hal ini, mungkin karena komentar pembaca, tetapi jujur saja, mengapa tidak mengambil tindakan pencegahan sejak awal? Bab 457, Musuh Kuat Mendekat. Kalau begitu, mari kita berangkat dengan kapal perang. Kata Gong Suziyi dengan sedikit rasa bersalah. Namun, dia tidak terlalu khawatir tentang hal ini. Kecepatan kapal perang itu sedemikian rupa sehingga bahkan seorang raja bela diri tidak dapat mengejarnya. Kapal perang itu terlalu berisik, dan jika seseorang dengan niat jahat menemukannya, konsekuensinya mungkin akan lebih serius daripada menemukan boneka raja bela diri. Qin Yichen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Gong Suziyi dan Lu Xiaoguan terdiam. Baru saja meninggalkan klan mereka, mereka tidak begitu mengerti tentang dunia luar. Saat ini, mereka hanya bisa melihat ke arah Qin Yichen, menunggunya membuat keputusan. Ayo pergi, kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Akhirnya, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam dan mendesah ringan. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Sekte Northern Depths masih memburunya, dia pasti tidak akan memasuki kota dengan mudah. Paling tidak, dia akan mengubah penampilannya sebelum masuk. Namun sekarang, sudah terlambat. Setelah itu, Qin Yichen melingkarkan satu lengan di pinggang Gong Suziyi dan terbang ke langit. Melihat ini,
Mata Lu Xiaoguan berkilat iri, tetapi saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa dan hanya mengikuti di belakang. Karena mereka tidak dapat menggunakan kapal perang atau boneka mereka, penerbangan yang akan datang kemungkinan besar mengharuskan Qin Yichen untuk membawa Gong Suzi. Suatu hari kemudian, di sekte kedalaman utara, 10.000 kilometer jauhnya, seseorang datang dengan tergesa-gesa terbang masuk. Penatua Ling. Melihat sosok terbang itu, satu demi satu murid sekte kedalaman utara membungkuk memberi hormat. Penatua ini tampaknya terburu-buru, bergegas menuju aula utama sekte. Pada saat ini, di aula, puluhan sosok sudah duduk di kursi di kedua sisi. Masing-masing dari mereka memancarkan aura yang kuat, orang-orang ini semuanya adalah tetua sekte Northern Depths. Saat Penatua Ling masuk, semua mata tertuju padanya. Penatua Ling, apakah informasi yang kamu peroleh dapat dipercaya? Saat melihat Penatua Ling, seorang penatua di satu sisi berdiri dan bertanya. 50%. Tetua Ling merenung sebentar sebelum menjawab perlahan. Lagi pula, dia belum pernah melihat orang itu secara langsung, hanya ada berita yang mengatakan bahwa seorang pemuda yang berpenampilan serupa telah muncul di dekat kota hutan awan. 50%. Tetua Ling, jangan coba-coba menipu kami lagi. Mendengar kata-katanya yang tidak pasti, beberapa tetua tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mereka yang memiliki emosi yang lebih buruk bahkan mencibir. Berita serupa telah terjadi setidaknya 10 kali dalam 2 bulan terakhir, tetapi tidak ada yang terbukti benar. Di mata banyak tetua sekte Northern Depths, kali ini akan terbukti sama seperti sebelumnya. Semuanya, berita buruk yang disebabkan oleh kematian Qiu Jizuo telah menarik perhatian ketua sekte. Jika kita tidak segera menyelesaikan masalah ini, saat ketua sekte keluar dari pengasingan, saya khawatir tidak ada dari kalian yang akan lolos dari hukuman. Menanggapi suara-suara bertanya ini, Penatua Ling, yang bertanggung jawab atas intelijen, mendengus dingin. Benar saja, setelah kata-katanya diucapkan, para tetua di aula menjadi serius. Biasanya, ketua sekte tidak akan peduli dengan urusan duniawi dan menyerahkan semua masalah rumit sekte Northern Depths kepada para tetua ini untuk ditangani. Jika masalah ini mengganggu pengasingan ketua sekte dan memancing amarahnya, mereka semua akan menderita. Semuanya, informasi ini berasal dari Cloud Forest City. Aku harus menyusahkan 3 tetua untuk pergi dan menyelidikinya. Melihat para tetua terdiam, Tetua Ling tidak berkata banyak lagi dan langsung mengungkapkan informasinya. Tak lama kemudian, lebih dari 10 Raja Bela Diri, dipimpin oleh 3 tetua di alam Raja Bela Diri tingkat menengah, terbang keluar dari sekte kedalaman utara. Lebih dari 10 Martial King sudah cukup untuk menyapu bersih sebagian besar pasukan di wilayah ini, dan ini hanyalah puncak gunung es bagi sekte Northern Depths. Dari sini, orang bisa melihat betapa mengerikan fondasi yang dimiliki 3 sekte teratas di wilayah ini. Di sebelah timur Cloud Forest City terdapat hutan pegunungan yang membentang ratusan kilometer. Di antara hutan lebat yang luas itu, pepohonan yang rimbun menutupi separuh langit. Sesekali, melalui celah-celah dedaunan, orang dapat melihat bayangan binatang buas yang melintas. Pegunungan ini biasanya hanya dikunjungi oleh para pengumpul tanaman obat dan tentara bayaran yang memburu binatang iblis. Selain suara auman binatang, suasana di sana biasanya cukup damai. Jauh di dalam hutan, di tempat yang tenang, 2 pemuda dan seorang gadis kecil sedang duduk bersila di tempat terbuka, beristirahat. Ketiganya adalah Qin Yichen, Gong Suzi, dan Lu Xiaoguan. Setelah meninggalkan kota hutan awan, Qin Yichen dengan tajam menyadari bahwa meskipun dia terbang dengan kecepatan tinggi, ada banyak Raja Bela Diri yang mengikutinya di sepanjang jalan, berpura-pura hanya lewat. Dia tidak dapat membunuh mereka. Dalam kekesalannya, dia hanya dapat memilih untuk memasuki hutan pegunungan yang membentang ratusan kilometer ini. Lagi pula, menggendong Gong Suzi berarti dia harus mengurangi kecepatannya, membuatnya cukup sulit baginya untuk melepaskan diri dari para Raja Bela Diri yang punya motif tersembunyi. Dengan memasuki hutan lebat ini, memanfaatkan keterbatasan jarak pandang, dia bisa mengecoh cukup banyak orang. Namun, setelah beberapa hari, Qin Yichen mendapati dengan kecewa bahwa ini hanyalah angan-angannya saja. Semenjak memasuki tempat ini, di kawasan yang jarang dikunjungi ini, hampir setiap hari ia bertemu dengan beberapa orang kuat yang mengaku sebagai tentara bayaran dalam sebuah petualangan. Selama hari-hari ini, Qin Yichen sangat menyesali keputusannya sebelumnya. Jika dia tidak membawa Gong Suzi keluar,
hal-hal merepotkan seperti itu tidak akan terjadi. Bahkan jika seseorang mengenalinya, dia bisa dengan cepat menyingkirkan para pengejarnya dengan kecepatannya. Walaupun dia merasa kesal, setiap kali dia menatap wajah polos Gong Suzi, amarahnya tidak dapat meledak. Di langit di atas hutan yang luas ini, lebih dari 10 sosok terbang lewat dengan cepat, fluktuasi energi Yuan yang mereka sebabkan membuat binatang iblis di bawah gemetar ketakutan. Orang-orang ini terbang langsung menuju tempat Qin Yi Chen bersembunyi. Penatua Yun, anak laki-laki itu ada di hutan ini. Aku melihatnya tadi pagi. Dia hanya berjarak 10 kilometer dari sini. Di depan, seorang raja bela diri berpakaian seperti tentara bayaran menunjuk ke arah hutan di depan, wajahnya penuh sanjungan saat dia berbicara kepada seorang lelaki tua di depannya. Kalau memang dia orang yang kami cari, setelah kami menyelesaikan masalah ini, Sekte Northern Depths akan memberikan apa yang kau inginkan. Orang tua yang disebut sebagai Tetua Yun mengangguk, lalu melambaikan tangan kepada para ahli di belakangnya dan berteriak. Cari di setiap sudut. Mereka datang. Lebih dari 10 kilometer jauhnya, alis Qin Yi Chen tiba-tiba berkerut, dan matanya yang tertutup rapat terbuka, melihat ke arah tertentu. Saat dia berdiri, Lu Xiaoguan dan Gong Suzi juga bangkit, wajah mereka waspada. Jika nanti terjadi pertempuran, kamu lindungi Ziyi. Jika keadaan menjadi berbahaya, pergilah bersama boneka-bonekamu dan kembali ke klan. Melihat ke arah itu, Qin Yi Chen berkata dengan ekspresi serius. Dari sana, dia bisa merasakan lebih dari 10 fluktuasi aura yang kuat, di antaranya 2 atau 3 bahkan memberikan tekanan padanya. 3 raja bela diri tingkat menengah. Mereka benar-benar sangat menghargaiku. Qin Yi Chen menyipitkan matanya, mendesah dalam hati. Bab 458, Salah Perhitungan. Cahaya matahari yang berbintik-bintik menyaring melalui celah-celah dedaunan, menyebar ke seluruh hutan lebat. Pegunungan yang membentang sejauh 100 km di luar kota hutan awan dipenuhi oleh binatang iblis. Bahkan para ahli manusia jarang berani berlama-lama di sana. Namun, hari ini sesuatu yang tidak biasa terjadi di pegunungan ini. Swoosh, swoosh. Suara angin yang membelah dengan cepat menarik perhatian beberapa binatang iblis yang kuat di hutan lebat. Namun sebelum binatang-binatang ini dapat mengaum memberi peringatan, mereka melihat lebih dari 10 sosok dengan aura yang mengerikan terbang dari kejauhan. Suara angin yang membelah dengan kencang langsung menghancurkan ketenangan pegunungan. Binatang iblis yang kuat itu, yang tampaknya memiliki sedikit kecerdasan dasar, secara rasional memilih untuk tetap diam ketika berhadapan dengan para ahli manusia yang kuat ini. Tentu saja, ada juga beberapa binatang iblis yang kuat dan licik yang memilih untuk mengintai dengan tenang, menunggu kesempatan untuk menyerang siapapun yang mungkin terpisah dari kelompok. Bagaimanapun, esensi darah dari seorang raja bela diri akan menjadi makanan yang sangat baik bagi mereka. Lari. Qin Yi Chen menarik napas dalam-dalam. Usahanya untuk bersembunyi di hutan lebat telah gagal. Menghadapi pengejaran 3 Martial King tahap tengah dan 10 Martial King tahap awal, dia hanya bisa membuat pilihan ini. Meskipun dia yakin bahwa bahkan dalam konfrontasi langsung orang-orang ini mungkin tidak dapat melukainya, dia masih memiliki Gong Suzi, beban ini, di sisinya. Bahkan guncangan susulan dari pertempuran antara Raja Bela Diri tingkat menengah akan lebih dari apa yang dapat dia tahan. Itulah sebabnya Qin Yi Chen memilih untuk melarikan diri. Swoosh, swoosh. Qin Yi Chen bergegas mundur ke dalam hutan lebat bersama Gong Suzi, diikuti Lu Xiaoguan dari belakang. Ada fluktuasi energi di arah itu. Pasti orang itu yang membunuh murid inti kita. Kalau tidak, mengapa mereka melarikan diri karena merasa bersalah? Di tengah udara, kilatan cahaya melintas di mata 3 tetua Sekte Northern Depths. Kali ini, kecerdasan Tetua Ling akhirnya tidak menipu mereka. Wosh, wosh. Kemudian, lebih dari 10 Raja Bela Diri, yang dipimpin oleh 3 tetua, dengan cepat mengejar ke arah tertentu. Meskipun ketiganya telah melarikan diri sejauh hampir 10 km dengan kecepatan tinggi, Qin Yi Chen dapat merasakan bahwa dirinya tampaknya terkunci erat oleh aura ketiga Raja Bela Diri tingkat menengah itu. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, mereka menempel padanya seperti lintah, mengikuti dari belakang. Qin Yi Chen sangat bangga dengan kemampuannya menyembunyikan auranya. Bahkan saat melarikan diri seperti ini, Martial King tingkat menengah biasa tidak akan mampu menguncinya dengan tepat. Ini hanya bisa berarti bahwa ketiganya mungkin bukan orang biasa. Mereka pasti ahli yang telah lama mengkonsolidasikan alam Martial King tingkat menengah mereka.
Dengan kecepatan seperti ini, cepat atau lambat mereka akan menyusul. Qin Yichen mengerutkan kening. Karena Lu Xiaoguan, dia tidak dapat mencapai kecepatan maksimalnya. Dalam keadaan seperti ini, dengan kecepatannya yang berkurang dan kecepatan mereka yang meningkat, jarak antara kedua belah pihak dengan cepat semakin dekat. Bos, apa yang harus kita lakukan? Lu Xiaoguan jelas juga menyadari situasi ini. Sambil bergegas, dia bertanya kepada Qin Yichen. Tatapan mata Qin Yichen berkedip. Dia tentu tahu situasinya mengerikan, tetapi dia khawatir dampak pertempuran itu akan memengaruhi Gong Suzi. Pada titik ini, selain melarikan diri, tampaknya tidak ada pilihan yang lebih baik. Larilah ke tempat yang lebih dalam di pegunungan. Qin Yichen berkata dengan suara yang dalam. Ada beberapa binatang iblis yang kuat di pegunungan. Jika mereka datang untuk mengganggu, kita mungkin memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lu Xiaoguan mengangguk, menggertakkan giginya, dan menambah kecepatannya beberapa tingkat. Dia tahu bahwa jika bukan karena dia dan Gong Suzi, Qin Yichen pasti bisa membawa Gong Suzi dan lolos dari kejaran mereka. Namun, pikirkanlah dengan cara lain, jika bukan karena Qin Yichen, dia tidak akan melarikan diri seperti ini sejak awal. Sebagai orang nomor satu di generasi muda klan Lu, dia diburu oleh lebih dari 10 raja bela diri. Jika mereka ada di klannya, beberapa boneka dari klan Lu-nya sudah cukup untuk dengan mudah melenyapkan orang-orang ini. Masih berpikir untuk melarikan diri. Tidak jauh di belakang mereka bertiga, 3 tetua sekte kedalaman utara menatap dingin ke arah hutan lebat di depan. Jika kau pikir kau bisa lolos dari kejaran kami hanya dengan kecepatan, berarti kau meremehkan sekte Northern Depths kami. Dengan tawa dingin, energi Yuan melonjak, dan kecepatan 3 tetua raja bela diri tingkat menengah tiba-tiba meningkat. Akhirnya, sosok mereka meninggalkan serangkaian bayangan di langit, dan kemudian siluet mereka melintasi cakrawala dengan kecepatan yang mencengangkan, mengejar Qin Yichen yang melarikan diri. Mereka cepat sekali mengejar. Suara angin yang terpotong dari belakang membuat ekspresi Qin Yichen berubah. Pada saat ini, 3 gelombang energi Yuan yang mengerikan telah menyerangnya. Cepat pergi, teriak Qin Yichen, satu tangan menarik Lu Xiaoguan, membuat kecepatannya meningkat beberapa tingkat. Wosh! Dengan bantuan Qin Yichen, ketiga sosok itu dengan cepat melintasi jarak lebih dari 10 meter. Ledakan. Tepat saat sosok mereka menghilang, 3 aliran energi Yuan yang kuat turun dari langit, menghantam keras tempat mereka berdiri. Seketika, pohon-pohon yang menjulang tinggi di sana hancur total. Saat tanah berhamburan, beberapa lubang besar yang dalam muncul di tanah. Dasar bocah sialan, kamu masih menahan diri. Melihat kecepatan mereka meningkat lagi, yang menyebabkan serangan mereka meleset, wajah ketiga tetua berubah pucat. Boom, boom. Setelah satu serangan gagal, ketiga tetua itu tidak menyerah. Sosok mereka terus mengejar kelompok Qin Yichen, dan pada saat yang sama, gelombang energi Yuan yang kuat terus menyebar, dan serangkaian serangan mengerikan terus membombardir hutan lebat. Di bawah serangan mengerikan ini, bagian pegunungan ini tampaknya terus bergetar. Gelombang kejut membuat banyak binatang iblis gemetar ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Sialan-sialan ini, Lu Xiaoguan mengumpat dengan ekspresi muram. Meskipun dengan bantuan Qin Yichen, kecepatannya telah melampaui batasnya sendiri, gelombang kejut itu kadang-kadang masih akan memengaruhinya. Kalau saja bukan karena peringatan Qin Yichen sebelumnya, dia pasti ingin mengeluarkan kartu asnya dan langsung melenyapkan para tetua ini, mengakhiri segalanya. Kali ini aku salah perhitungan. Qin Yichen berkata sambil tersenyum pahit. Ekspresinya juga tidak bagus. Dia telah meremehkan tekad sekte kedalaman utara untuk membunuhnya. Jika dia tahu sekte kedalaman utara akan mengejarnya begitu cepat, dia tidak akan bersembunyi di sini. Pada saat ini, dari ketiganya, hanya Gong Suzi yang tidak begitu khawatir. Bahkan, saat dipeluk erat oleh Qin Yichen, wajahnya yang cantik seperti gadis yang sedang jatuh cinta, dengan sedikit rona merah muncul. Tangannya tanpa sadar memegang Qin Yichen. Tanpa Qin Yichen sadari, dia memejamkan matanya sedikit dan bersandar lembut di lengannya, seolah-olah, selama dia bisa tetap seperti ini, dia tidak keberatan terus melarikan diri selamanya. Bab 459, Jurang Jahat. Selama penerbangan mereka, serangan 3 tetua sekte kedalaman utara semakin ganas. Dengan bantuan Qin Yichen, mereka bertiga nyaris tidak mampu menghindari serangan ini, yang membuat 3 tetua sekte kedalaman utara semakin marah.
Mereka adalah tetua terhormat dari Sekte Northern Depths, bahkan saat bekerja sama, mereka entah bagaimana telah membiarkan beberapa anak muda melarikan diri begitu lama. Jika kabar itu tersebar, mereka kemungkinan akan menghadapi ejekan terus-menerus. Meskipun mereka berhasil menghindari serangan, Qin Yichen tidak sedikit pun merasa santai. Lagi pula, terus melarikan diri seperti ini bukanlah rencana yang berkelanjutan. Lu Xiaoguan, yang baru berada di tahap awal Martial King Realm, tidak dapat mempertahankan kecepatan ini terlalu lama. Tepat saat Qin Yichen tengah gelisah memikirkan cara melarikan diri, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan sosok terbangnya tiba-tiba terhenti. Ada apa? Lu Xiaoguan, yang terbang di sampingnya, langsung bertanya ketika melihat Qin Yichen berhenti. Qin Yichen tidak menjawabnya, tatapannya tertuju ke depan, ekspresinya sangat serius. Melihat sikap Qin Yichen, Lu Xiaoguan juga melihat ke depan dan, setelah menyaksikan pemandangan di hadapan mereka, tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas tajam. Kurang dari 1 kilometer di depan mereka terdapat jurang yang sangat dalam yang membentang tanpa akhir. Jurang itu tampak gelap gulita, dasarnya sama sekali tidak terlihat. Fluktuasi halus terpancar dari kedalaman jurang, menyebabkan energi dunia di atasnya menjadi sangat kacau. Ruang yang tidak teratur seperti itu bahkan akan menghalangi Raja Bela Diri untuk terbang melintasinya. Jurang jahat. Melihat jurang di hadapan mereka, ekspresi Qin Yichen menjadi gelap. Jurang jahat adalah bahaya alam yang sangat langka. Bahkan Martial King tingkat puncak tidak akan berani masuk ke dalamnya, karena energi dunia yang dipenuhi energi jahat di dalamnya dapat merusak tubuh seseorang. Hanya mereka yang melampaui alam Martial King yang dapat lolos tanpa cedera. Meskipun Lu Xiaoguan tidak tahu apa jurang ini, energi jahat samar yang terpancar darinya sudah membuat bulu kuduknya berdiri. Tanpa banyak berpikir, dia tahu bahwa jatuh ke dalamnya berarti kematian. Tepat saat Qin Yichen dan rekan-rekannya berhenti, 3 tetua Sekte Northern Depths menyusul dari belakang. Setelah melihat Evil Raven yang bahkan sangat mereka takuti, mereka tertawa terbahak-bahak. Tampaknya bahkan surga ada di pihak mereka. Hahaha, dasar bocah nakal, kenapa kalian tidak lari lagi? Tetua di tengah tertawa keras sebelum mengejek. Setelah melihat wajah Qin Yichen dengan jelas, mereka benar-benar yakin bahwa pemuda ini adalah orang yang telah membunuh Qiu Jizuo. Qin Yichen mengabaikan ejekan mereka, ekspresinya muram saat dia menatap energi jahat yang melonjak dalam jurang, matanya terus-menerus berkedip. Dia tidak pernah membayangkan bahwa jurang jahat, yang tidak pernah ditemui oleh banyak orang sepanjang hidup mereka, akan muncul di hadapannya. Yang lebih mematikan adalah kemunculannya di sini benar-benar menghalangi rute pelarian mereka. Swoosh, swoosh. Dalam beberapa saat, 10 Martial King yang telah menemani 3 tetua juga tiba. Melihat Evil Raven yang menghalangi jalan di depan, mereka sedikit tercengang. Mereka tidak menyangka nasib anak muda ini begitu buruk sehingga dia akan dicegat oleh Evil Raven. Anak muda, menyerahlah sekarang, dan mungkin jika suasana hati kita sedang baik, kita akan membiarkan mayatmu tetap utuh. Tetua tengah di antara ketiganya mendengus dingin ke arah Qin Yichen. Iya, jika kau menyerah dengan patuh, kami mungkin akan memberimu kematian yang cepat. Tetua di sampingnya, yang rambutnya dipenuhi bercak putih, menambahkan dengan sungguh-sungguh. Di mata mereka, pemuda ini telah mencapai ujung jalan. Pada titik ini, 3 tetua Sekte Northern Depths tidak terburu-buru untuk menyerang. Oleh karena itu, mata mereka yang dingin menyimpan penghinaan yang dalam. Anak muda, apakah kau akan menyerahkan diri dengan sukarela untuk mati dengan cepat, atau haruskah kami mematahkan setiap tulangmu dan menggantungmu di tembok kota sebagai peringatan bagi yang lain? Sang tetua di ujung kiri juga tertawa dingin, dengan sedikit nada kejam dalam nada mengejeknya. Kakak Yichen, setelah Qin Yichen berhenti, Gong Suzi dengan enggan melepaskan pegangannya pada lengan Qin Yichen. Mendengar orang-orang tua ini berbicara kepada Qin Yichen dengan cara seperti itu, alisnya yang halus tidak bisa menahan kerutan. Dia tidak habis pikir bagaimana orang-orang tua ini, yang bahkan tidak sebanding dengan Xiao Huang, boneka burungnya, berani berbicara dengan sombong seperti itu. Qin Yichen menepuk kepala Gong Suzi dan menariknya ke sisi Lu Xiaoguan. Setelah menatap surat itu dengan penuh arti, dia menarik napas dalam-dalam, kakinya bergerak ringan saat dia melangkah maju. Menyerah. Menurut kalian, siapa kalian sampai-sampai kalian pantas menerima hal itu? Kata-kata arogan itu meledak seperti guntur di hutan. Menghadapi ancaman lebih dari 10 Raja Bela Diri, Qin Yichen berdiri tegak,
tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Mendengar jawaban sinis Qin Yichen, lebih dari 10 Martial King tercengang sesaat. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, dia tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Kesombongan dalam nada bicaranya semakin membuat mereka marah. Hehe, sungguh jiwa yang keras kepala. Aku heran apakah tulangmu juga sekeras itu. Setelah kita hancurkan, mari kita lihat apakah kau masih punya jiwa seperti itu. Tetua tengah di antara ketiganya tertawa terbahak-bahak, matanya berkilat penuh kekejaman. Para murid Sekte Kedalaman Utara, dengarkan perintahku. Tutup sisi kiri dan kanan, jangan biarkan dia lolos. Dengan teriakan keras, 10 Raja Bela Diri membentuk dua kelompok yang masing-masing terdiri dari 5 orang, menghalangi sisi kiri dan kanan Qin Yichen. Dengan jurang jahat di depan, 3 tetua di belakang, dan sekarang kedua sisi terhalang, Qin Yichen benar-benar telah mencapai ujung jalan, tanpa jalan keluar. Anak muda, beraninya kau membunuh seorang murid inti dari Sekte Northern Depths. Hari ini, kematian adalah satu-satunya pilihanmu. Seorang tetua terbang maju, lengannya gemetar saat energi Yuan yang kuat melonjak maju. Kemudian, di langit, seberkas energi Yuan berukuran sekitar 3 hingga 4 meter tiba-tiba terbentuk. Mati. Dengan raungan marah, rentetan energi Yuan ini melolong, merobek langit dengan momentum yang tak terhentikan, menyerang dengan ganas ke arah Qin Yichen. Fluktuasi energi Yuan yang terkandung dalam rentetan kuat ini membuat 10 Raja Bela Diri terkejut. Di bawah rentetan energi Yuan ini, bahkan mereka, yang hanya satu alam kecil di bawahnya, merasakan ketidakberdayaan. Raungan. Di dalam hutan, saat merasakan fluktuasi energi Yuan yang mengerikan, raungan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus meletus. Kilatan energi Yuan ini, bagaikan pelangi yang menembus langit, melesat ke arah wajah Qin Yichen dalam beberapa tarikan napas. Ledakan. Dengan suara ledakan dahsyat, dalam jarak 10 meter dari Qin Yichen, pohon-pohon yang menjulang tinggi hancur berkeping-keping, berubah menjadi serpihan yang beterbangan. Ketiganya tertelan di dalamnya. Ini adalah nasib mereka yang menentang Sekte Northern Depths kita. Melihat ke arah awan debu, tetua yang menyerang itu tertawa dingin. Namun, saat dia hendak mengirim seseorang untuk mengambil mayat-mayat itu, pupil matanya tiba-tiba mengecil. Matanya melebar saat dia menatap ke bawah. Di tengah debu yang mengepul, tampaklah ada sesosok yang berdiri tegak. Bab 460, Lu Xiaoguan yang terkejut. Hanya itu, kata Qin Yichen, berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Tampaknya serangan sebelumnya hanya menggelitiknya, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kerumunan dari Sekte Northern Depths menarik napas dalam-dalam. Mereka tiba-tiba teringat bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah orang biasa, juga bukan buah kesemek lembut yang bisa mereka remas sesuka hati. Dilihat dari situasi saat ini, dia setidaknya berada di alam Raja Bela Diri tingkat menengah. Dia adalah seorang Raja Bela Diri yang masih muda. Semakin mereka mengamatinya, semakin terkejut pula mereka. Terutama para tetua. Mereka baru mencapai tingkat kultivasi ini di usia senja, yang jika dibandingkan dengan pemuda di hadapan mereka, bagaikan perbedaan antara langit dan bumi. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia akan menjadi ancaman besar bagi sekte kita. Ketiga tetua saling bertukar pandang, mata mereka memancarkan niat membunuh yang dingin. Kemudian mereka mengangguk sedikit dan menyerang ke depan secara bersamaan. Mereka memiliki target yang sama, yaitu Qin Yichen. Tanpa jalan mundur, Qin Yichen berdiri teguh. Dengan sebuah pikiran, jiwa binatang taotinya diaktifkan, dan aura yang menakjubkan menyebar dari tubuhnya. Mungkin para tetua sekte kedalaman utara yang menyerbu ke arahnya tidak merasakannya, tetapi Gong Suzi dan Lu Xiaoguan yang berdiri di sampingnya merasakannya dengan tajam. Lu Xiaoguan menatap dengan linglung. Meskipun Qin Yichen di hadapannya masih Qin Yichen, Lu Xiaoguan merasa bahwa orang yang berdiri di hadapannya bukan lagi manusia, melainkan binatang iblis yang tak tertandingi yang melahap manusia sesuka hatinya. Seorang seniman bela diri jiwa bela diri. Seorang seniman bela diri surgawi. Lu Xiaoguan tampaknya telah menyadari sesuatu, dan segera, matanya menunjukkan keterkejutan yang dalam. Sebagai anggota Sekte Luban, pengetahuannya secara alami tak tertandingi oleh orang biasa. Di wilayah ini, mungkin tak seorang pun tahu tentang keberadaan seniman bela diri surgawi. Bahkan dalam catatan kuno, seniman bela diri surgawi hanyalah makhluk legendaris.
Keberadaan mereka terlalu jauh bagi orang-orang, yang akan melupakan mereka seiring berjalannya waktu. Namun Lu Xiaoguan berbeda. Dia sangat menyadari energi spiritual Qin Yichen yang kuat, dan sekarang, dengan Qin Yichen yang menampilkan jiwa bela diri. Singkatnya, rahasianya telah terungkap. Dia adalah seniman bela diri surgawi. Kau, keturunan Luban sangat bangga. Di mata mereka, seniman bela diri biasa, seniman bela diri atribut, dan bahkan master alkimia berada di bawah perhatian mereka. Namun, seniman bela diri surgawi adalah pengecualian. Bahkan selama periode puncak sekte Luban, para master perajin yang sombong itu harus menganggap mereka serius. Kekuatan seorang seniman bela diri surgawi tidak dapat disangkal. Sombong sekali. Melihat sikap tenang Qin Yichen, tetua yang menyerang lebih dulu dipenuhi amarah. Dengan cengkeraman ke belakang, pedang panjang berwarna merah muncul di tangannya. Pada bilah pedang itu, terdapat pola samar dan misterius yang tampak seperti darah yang mengalir. Saat pedang panjang ini muncul, aura dingin tiba-tiba menyebar. Pedang merah darah. Melihat pedang itu, mata 10 murid sekte Northern Depths dipenuhi dengan hasrat yang membara. Senjata seperti itu, bahkan di sekte Northern Depths dengan fondasinya yang kaya, hanya tersedia bagi para tetua. Sepertinya tetua Yun mulai serius. Tetua yang memegang pedang merah darah ini terkenal karena teknik pedangnya yang aneh namun ganas. Selama bertahun-tahun, banyak raja bela diri yang tewas di tangannya. Di antara mereka bahkan ada seseorang yang baru saja menerobos ke tahap puncak alam raja bela diri. Sebagai tetua yang memimpin operasi penangkapan Qin Yichen, pamornya di dalam sekte kedalaman utara sama sekali tidak rendah. Justru karena itulah, meskipun Qin Yichen telah menghalau serangan penyelidikannya tanpa goresan, para pengikut sekte kedalaman utara itu tetap tidak percaya dia mampu menahan tetua Yun. Bagaimanapun, penatua Yun bukanlah Qiu Jizuo. Qin Yichen tidak mempedulikan tatapan ragu itu. Meskipun energi dahsyat bergejolak di sekitar tetua Yun di atasnya, ekspresinya tetap tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Saudara Yichen, hati-hati. Di bawah tekanan energi yang menakutkan itu, Gong Suziyi, yang berdiri di belakang Lu Xiaoguan, tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Qin Yichen mengangguk pelan dan menatap Lu Xiaoguan dengan penuh arti, memintanya untuk melindungi Gong Suziyi agar tidak terkena dampak akibat pertempuran. Dasar bocah sombong. Beraninya kau membunuh orang-orang kami dan masih menolak untuk menyerah. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu akibat dari menyinggung sekte Northern Depths. Tetua Yun berteriak dengan ekspresi ganas. Kemudian, lengannya bergetar, dan energi Yuan yang luar biasa meletus dari tubuhnya seperti gelombang pasang, menyebarkan momentum yang dahsyat. Tabrakan. Di bawah momentum ini, hutan lebat di bawahnya tertekan ke bawah, dan pohon-pohon yang menjulang tinggi itu bahkan ditebang habis-habisan oleh pedang Qi. Energi yang sangat kuat. Tetua Yun tidak jauh dari terobosan juga. Merasakan momentum menyebar dari tubuh tetua Yun, dua tetua di belakangnya juga menyipitkan mata mereka. Di antara raja bela diri tingkat menengah, orang tua ini adalah yang terbaik. Mata Qin Yichen juga berkedip dengan sedikit keterkejutan. Tidak heran dia adalah pemimpin tim pengejar. Suara mendesing. Dengan pedang merah darah di tangannya, tatapan tetua Yun juga menjadi tajam. Dia menatap Qin Yichen di bawah, menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam, melesat ke arahnya seperti kilat. Pedang merah darah di tangannya seperti pelangi darah, menusuk dengan ganas ke arah Qin Yichen dari sudut yang sangat sulit. Menghadapi serangan ganas dari tetua Yun, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam namun tetap tidak bergerak. Tepat saat cahaya pelangi hendak menembus tubuhnya, lengannya bergerak sedikit, dan pedang roh bersiul, menghalangi cahaya pelangi. Huff! Setelah gagal mendaratkan serangan, tetua Yun tidak terlalu terkejut, seolah-olah dia sudah mengantisipasinya. Lengannya bergetar, dan beberapa pedang aneh muncul. Kemudian, pedang panjangnya berubah menjadi beberapa bayangan berbentuk pedang, bayangan pedang, menusuk ke arah Qin Yichen dari berbagai sudut yang rumit. Dentang, dentang. Namun, meskipun teknik pedang ini sangat aneh dan rumit, di bawah persepsi energi spiritual Qin Yichen yang tajam, semuanya terungkap sepenuhnya. Saat pedang roh menari dengan anggun, semua bayangan pedang terhalang. Orang itu benar-benar memblokir mereka. Melihat Qin Yichen yang tenang, para murid sekte Northern Depths semuanya tercengang. Namun, energi yang terpancar dari Qin Yichen hanya berada di alam martial king tahap awal. Bagaimana dia melakukannya?
Pikiran ini muncul serentak di hati mereka. Melihat serangannya yang biasanya tak terkalahkan begitu mudah dihalangi oleh pemuda ini, Tetua Yun menjadi semakin khawatir. Setelah menghunus beberapa pedang, sosok Tetua Yun mundur 1 meter, lalu berteriak marah. Dengan kedua tangan mencengkeram pedang, bilah pedang itu menyala dan tiba-tiba mengembun, dengan cepat mengumpulkan ki pedang yang sangat tajam. Kemudian, dengan ayunan lengannya, dia menebas dengan ganas.